pada terang atau pada latihan terang. Ini sering grafik, ya. dilatih. Yang kita minta pasien untuk mengangkat pantatnya. Tapi sebetulnya ini juga tidak untuk melatih terangnya. Terang. Tapi ini sebetulnya untuk melatih kemampuan berjalannya. Ya, jadi angkat pantatnya. Nah, seperti ini. Ya, bridging. Nah, kalau bridging seperti ini, itu yang aktif otot mana? Otot perut, otot erektor, otot gluteus, atau otot flexor hipnya. Coba kita lihat. Pada waktu mengangkat pantat seperti ini, Flexor hip. maka kemudian otot-otot yang aktif itu adalah ya otot-otot gluteus ya. Gluteus. Ya. Tapi kalau kemudian kita melatihnya itu terlalu tinggi, ya misalnya angkat pantatnya terlalu tinggi sekali, ya lebih tinggi, maka kemudian yang aktif itu adalah otot-otot erektornya. Padahal kita tidak menghendaki otot erektor ini aktif, ya seperti yang kemarin kita bahas ya, bahwa pasien stroke itu otot erektornya cenderung akan hipertonus, sehingga kita tidak terlalu mengaktifasi ya, otot-otot erektornya. Sehingga pada waktu mengangkat pantat ini tidak boleh terlalu tinggi, cukup hanya terangkat seperti ini. Berarti yang main glutes. Nah, Hiper apa hipo? Apa? ingat latihan mengangkat pantat, apalagi kalau mengangkat pantat kemudian ditahan, itu adalah termasuk statik kontraksi juga. Dia akan menaikkan tekanan darah. Sehingga kalau Anda melatih bridging pada pasien, maka tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu lama, tidak boleh pengulangannya terlalu banyak, karena dia akan berkontribusi terhadap naiknya tekanan darah. Nah, fokus penekanan pada waktu kita latih bridging itu sebetulnya tidak hanya bridgingnya itu ya, tapi yang lebih penting adalah kita ingin melatih stabilisasi pada otot-otot di sisi yang lumpuh. Ya, jadi fokus kita pada waktu kita minta pasien untuk mengangkat pantatnya itu adalah di sini. Ini jangan sampai goyang, ini jangan sampai meleset ke sana, dan juga jangan sampai jatuh ke sana. Ya, yang terjadi itu ini bergoyang-goyang, jatuh ke sana, jatuh ke sana. Atau kemungkinan yang lain, yang terangkat hanya sisi yang sehat, sisi yang sakit tidak pernah terangkat. Ya. Nah, sehingga kemudian kita harus betulkan latihan bridging ini. Kalau ini masih jatuh panas, maka kemudian kita kunci dengan kita duduk di sini. Ya, kita kunci sehingga tidak jatuh. Terus kemudian lututnya yang bergoyang-goyang kita kunci dengan cara kita minta untuk pasien menekan atau menjepit tangan kita. Ya, jepit tangan saya, jepit dengan dua lutut. Nah, seperti ini. Kemudian angkat pantat. Di sini belum terlalu tinggi, kita berikan stimulasi. Buset. Ya. Di sini masih belum stabil, kita minta untuk stabil. Ya. Sampai kemudian stabil itu terjadi di sini, dan di sini terangkat. Ini juga bisa kita berikan stimulasi berupa state stimulus. Ya, misalnya ini tidak terangkat, kita berikan yang kanan, lebih tinggi yang kanan, lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ya, Apa maksudnya? ya. Diberikan state stimulus, jadi didorong
untuk kemudian dia respon untuk melawan, dorong ke bawah untuk respon melawan. Nah, seperti itu. Itu stresnya di pinggul. Nah, kadang-kadang Hah? Pinggul. bahkan sebelum itu kita melakukan ini latihan stabilisasi di lututnya ini dulu. Sehingga ini masuk sebetulnya gerakan di ekstremitas bawah ya, bukan di kerangnya. Jadi pada waktu kita suruh seperti ini, itu seringkali ini kakinya akan jatuh, yang di situ sehat, nah sehat dan masalah ini akan jatuh dan ini akan merosot ke bawah. Nah ini kemudian kita berikan aproksimasi ke sana juga ya, teknik-teknik stimulasi ya, untuk menaikkan tonusnya. Kok masih belum stabil, maka kemudian kita minta untuk mempertahankan stabilitasnya di sini. Dekatkan dua lututnya. Mungkin di sini kita beri tahanan, ya, maka ada luapan impuls ke sini sehingga ini juga akan berusaha mendekat juga. Atau seperti tadi, jepit tangan saya di sini. Ya. Jadi intinya melatih stabilitas ini untuk mempertahankan. Kemudian juga bisa kita latih angkat kaki yang sehat. Sementara ini kaki yang sehat berkontraksi, sebetulnya fokus itu di kaki yang sakit. Lutut ini harus dijaga stabilitas. Ya. Karena seringkali pasien stroke sisi yang sehat itu bisa terangkat, tapi kemudian ininya goyang. Ya. Jadi Anda taruh telunjuk seperti ini, Pak. Lutut ini tidak bergerak. Jadi lutut ini tetap stabil di telunjuk saya. Ya. Angkat. Nah, kemudian turunkan, tekuk lututnya, turunkan. Lagi angkat, nggak boleh bergoyang. Ya. Kemudian tekuk lagi, turunkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kemudian bisa stabil, maka ini menunjang kemampuan berjalan. Ya, jadi kontrol lututnya nanti dalam berjalan itu akan bagus. Sehingga kadang-kadang kita sudah melatih pasien ini berjalan, tapi kontrol lututnya belum bagus, kemudian kontrol pelviknya belum bagus. Kembalikan ke posisi tidur. Latihannya seperti ini. Bukan kemunduran, karena latihan posisi tidur ini menunjang kemampuan berjalan. Ya, tapi kalau dia sudah berjalan kembali ke posisi tidur, latihan di posisi tidur itu adalah passive movement. Nah, itu ya kemunduran. Berarti ini sebelum latihan jalan ya? Ya. Tapi kalau latihan di posisi tidur itu menunjang kemampuan berjalan, tidak masalah. Nah, kalau sudah semakin bisa, kemudian ini pantatnya diangkat. Boleh tegar doang. Ya. Capek Pak. Oke, Pak. Jadi ini teman Anda masih muda, sehat gitu ya. Ya. Latihan sakit ya. Sakit. Oh, sakit ya. Ya. Maklum gitu ya. Jadi istilahnya latihan ini untuk pasien stroke. Latihan ini yang cukup Ya, berat. untuk pasien stroke. Jadi kalau sudah bisa melakukan seperti ini, itu pasti kemampuan berjalannya itu akan jauh lebih baik. Nah, kita lanjutkan lagi, angkat pantatnya, tidak usah terlalu tinggi. Terus kemudian kaki yang sehat diangkat, sentuhkan. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, bagus, stabilitasnya bagus. Ya. Tidak semua pasien stroke bisa. Ya, tekuk lututnya, Dia kena pasir. terangkat. Ya, kemudian baru Tiap diturunkan. minggu nyari ini. Nah, ini juga melatih kemampuan berjalan, terutama berarti ini dilatih untuk fase menumbuh. Ya, seperti ini latihan menumbuh. Karena fase berjalan itu ada fase swing dan fase menumbuh. Nah,
Kalau seperti itu sudah stabil, nanti kita coba untuk mengangkat pantatnya, kemudian sisi yang sakit. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, tekuk lututnya, turunkan pelan-pelan, turunkan pantatnya. Sudah seperti itu, kemungkinan berjalannya sudah bagus. Kalau seperti ini bisa. Jadi sebenarnya intinya yang ini nih gerakannya kan. Jadi menurut saya paling hanya itu ya, latihan yang melibatkan serang pada posisi tidur terlentang pada pasien. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk sekaligus latihan pada tungkai ya, sebagian latihan pada tungkai. Nah, kita Banyak lanjutkan. yang potong. untuk Nanti kan yang terakhir nih latihan aja kan pada yang tungkai.